Hai guys, I'm Henny. Welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh aku mau cerita pengalaman pertama aku nyobain hot mat pilates. Olahraga yang lagi hits banget di circle ciwi-ciwi, termasuk aku juga. Buat yang belum tahu hot mat pilates itu apa, jadi hot mat pilates ini jenis olahraga pilates yang pakai mat. Nah, biasanya pilates itu ada pakai alat ya, tapi yang ini itu hanya pakai mat doang. Dan dilakuin di ruangan infrared yang panasnya itu bisa sampai 38 sampai 40 derajat, kayak sauna gitu. Ini tren yang sebenarnya udah duluan booming, apalagi di Jakarta, pasti udah ada dari lama. Tapi kalau di Medan, studio hot mat ini baru buka belakangan. Jadi begitu ada yang buka di Medan, aku tuh langsung ikutan join karena penasaran banget sama experience-nya gimana. Asal kalian tahu aja, dulu tuh aku orangnya mageran banget, males olahraga, apalagi yang bikin keringatan banget. No thanks deh. Sekarang malah bayar kelas yang sengaja dibikin panas kayak sauna biar bisa belajar keringat. Tapi surprisingly aku enjoy banget sih. Aku sendiri nggak nyangka bisa se-enjoy itu sama olahraga yang katanya ini tuh namanya menyiksa diri. Jadi ceritanya aku mulai fokus olahraga di tahun ini, tahun 2026. Ini salah satu resolusi aku di awal tahun. Waktu itu aku sempat bikin video resolusi, kalian bisa cek video aku yang ini ya. Waktu itu aku sempat mikir, takutnya ini tuh cuma semangat di awal doang. Tapi ternyata udah setengah tahun berjalan, aku masih konsisten rajin olahraga. Bangga banget sama diri sendiri sih, jujur aja. Nah, ini bagian paling aku pengen share ke kalian. Awalnya niat aku itu simple, cuma pengen hidup lebih sehat. Tapi ternyata efeknya itu jauh lebih dari itu. Olahraga itu bener-bener ngubah mindset aku. Aku jadi sadar, orang-orang yang rajin olahraga, terutama orang yang nge-gym, strength training, yang badannya itu udah bagus banget, itu biasanya punya satu hal yang sama, yaitu disiplin yang kuat. Disiplin buat tetap latihan walaupun capek, gak mood, atau lagi banyak kerjaan. Disiplin juga buat jaga makan. Dan menurut aku ini tuh paling susah ya, lebih susah daripada olahraganya sendiri. Karena biar otot bisa tumbuh itu wajib jaga makan. Makanya kalau aku lihat orang yang badannya itu bagus, aku selalu kagum, mikir gimana ya cara mereka bisa sedisiplin itu. Dan ternyata kalau kita disiplin buat hidup sehat, kebiasaan buruk yang lain itu juga pelan-pelan ikut berubah. Kita jadi lebih mindful, lebih disiplin juga dalam kerjaan. Mindsetnya juga ikut kebentuk. Soalnya olahraga tiap hari itu artinya kita harus melawan rasa malas kita itu tiap hari. Dan kalau kita berhasil ngelawan itu, kita jadi lebih siap buat ngelawan kemalasan-kemalasan lainnya, kayak kerjaan, karir, ngejar mimpi kita. Apalagi kalau kalian punya circle temen dari gym, pilates, yoga, padel, tenis, atau olahraga apapun itu bakal bikin kalian tuh makin semangat. Aku ngerasain banget bedanya sebelum dan sesudah rajin olahraga. Dulu begitu bangun tidur, aku pasti rebahan dulu, scroll HP sampai bosen, baru deh habis tuh beres-beres. Dan itu malah bikin aku makin males seharian. Sekarang, aku itu malah bangun tidur, langsung paksa diri aku itu untuk olahraga. Habis olahraga, nggak ada lagi tuh acara rebahan-rebahan, langsung lanjut kerja. Apalagi aku tuh business owner dan lagi ngedalemin dunia konten, itu tuh gampang banget guys cari alasan buat nggak produktif hari itu. Tapi begitu udah olahraga, badan langsung berasa fresh, jadi lebih semangat buat ngerjain apa aja. Aku juga makin sering ketemu orang-orang baru yang punya mindset yang sama-sama healthy, dan itu juga ngaruh ke energi aku sehari-hari. Nah, sekarang masuk ke bagian yang tadi aku janjiin. Review jujur aku abis nyobain hot mat pilates ini. Oh my god guys, capek banget, gila. Jujur aja, hot mat ini lebih capek daripada pilates biasa yang pakai alat. Apalagi ditambah ruangannya ini panas banget, keringat aku sampai bercucuran. Aku bahkan sampai gak sanggup ya ngelanjutin beberapa gerakan karena udah ngos-ngosan. Capek tapi pedes banget rasanya.
puas deh. Jujur aja, aku pribadi masih lebih suka pilates yang biasa, yang pakai alat dibandingkan hot mat ini. Soalnya hot mat ini bikin aku agak ngerasa sesak napas guys. Mungkin karena aku belum terbiasa ya sama pace-nya yang cepat. Sebelumnya aku lebih sering nge-gym, yoga, dan pilates. Nah, ketiganya ini biasa pace-nya itu cenderung lebih santai dan ada sesi break-nya. Kalau di hot mat, pace-nya itu jauh lebih cepat. Jadi aku ngos-ngosan banget dan jantungku itu berdetak kenceng banget. Tapi tetap seru dan worth it sih. Soalnya keringatnya itu banyak banget dan abis itu badan berasa jadi jauh lebih ringan. Oke guys, ini aku udah selesai mandi, seger banget. Abis hot mat ini wajib banget mandi air dingin. Badan langsung seger banget rasanya. Aku sendiri biasanya jarang mandi ya di tempat gym atau tempat olahraga, lebih suka mandi di rumah. Tapi khusus abis hot mat ini, nggak akan sanggup nunggu pulang ke rumah, apalagi abis ini aku masih harus lanjut ke kantor. Nggak lucu dong kalau nanti aku bawa asem. Apalagi hari ini aku tuh ada jadwal take content juga. Jadi sekarang aku mau keringin rambut aku dulu, skincarean sama makeupan dulu sambil cerita-cerita ke kalian. Oh ya, banyak banget temen aku yang nanya kalau badan agak oversize, apakah bisa ikutan hot mat? Tentu aja bisa ya guys. Olahraga itu nggak pernah memandang berat badan kamu, apalagi hot mat, karena cuma pakai matras. Jadi kamu itu cuma perlu nopang badan kamu sendiri. Nggak ada alat tambahan yang punya batasan berat. Setahu aku, di pilates biasa yang pakai alat, itu sebenarnya bisa kok untuk badan yang lebih berisi. Tapi memang lebih baik tanya dulu ke studionya. Biasanya ada batas maksimal berat badan tertentu tergantung alatnya. Kalau gym sih pasti udah bisa ya buat siapa aja, berapapun berat badan kamu. Yang penting tetap semangat, mau olahraga apapun itu, yang penting gerak. Mau cuma jalan kaki doang 10 menit tiap hari, itu udah jauh lebih baik dibandingkan orang yang cuma rebahan doang. Jadi itu dia cerita experience pertama aku nyobain hot mat pilates ini. Sekalian sharing journey olahraga aku selama setengah tahun ini. Semoga video ini bisa jadi motivasi buat kalian yang juga pengen mulai atau lagi struggle buat konsisten olahraga. Ya biasanya orang itu banyak excuse kalau kerja, apalagi kerja kantoran seharian ngerasa nggak sempat olahraga. Tapi please ingat ya guys, yang dipakai buat kerja itu badan kamu. Nah, badan kamu itu aset terpenting dalam diri kamu. Biar badan kamu tetap sehat, kamu itu harus rajin olahraga, lebih jaga makan. Itu semua demi badan kamu sendiri, karena badan kamulah yang bakal nolong kamu sendiri. Badan kamu yang dipakai buat kerja, dan badan kamu juga lah yang bisa bikin kamu ngejar mimpi kamu. Sekian dulu dari video vlog aku hari ini. Semoga kalian suka ya, dan tetap semangat olahraganya. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau lagi nyoba olahraga apa sekarang, share di komen dong. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.